Gue ntar deh bikin akun YouTube sendiri deh, jangan pakai akun gue. Mas Deno belum pada sempat mulai aja ya? Mulai aja ya. Oke, silakan Sebas. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Thank you udah join sharing session siang ini. Nah, sesuai janji minggu lalu, kita nggak akan bahas kerjaan kali ini. Kita bahas tetap teknologi judulnya, tapi bukan kerjaan sehari-hari kayak gitu. Nah, apa yang mau saya bahas hari ini tentang cryptocurrency. Mungkin teman-teman tahu ya kalau cryptocurrency itu sekarang lagi booming banget gitu kan. Banyak orang mulai masuk ke cryptocurrency. Di Indonesia sendiri, sekarang menurut data Bapepti, pada bulan Mei kemarin itu ada 6,5 juta unique user yang melakukan transaksi cryptocurrency di Indonesia. Gitu. Dengan nilai transaksi mencapai 1,67 triliun selama bulan Mei. Jadi ini angkanya luar biasa, growth-nya cukup kencang ya. Walaupun ada market crash kemarin, Bitcoin crash yang akhirnya leading to the others cryptocurrencies juga ikutan crash, tapi ternyata masyarakat masih ini nih, masih aktif nih bertransaksi trading cryptocurrency gitu. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk bahas si cryptocurrency ini kayak gitu karena banyak orang sekarang kan pro and kontra nih tentang cryptocurrency. Ada yang bilang this is the major breakthrough, ada yang bilang this is a great investment, ada yang bilang it's a scam, ada yang bilang juga cryptocurrency itu another bubble seperti tulip mania waktu abad ke-16 gitu. So, di sini aku mau bahas lebih lanjut lagi tentang cryptocurrency dan apakah dia benar-benar a good investment gitu. So, pertanyaan utamanya adalah apakah si cryptocurrency itu investasi yang sehat, investasi yang aman, dan investasi yang menjanjikan di masa depan? Well, untuk menjawab itu, ya sebenarnya kita lihat dulu nih, faktor yang menentukan suksesnya cryptocurrency di masa depan itu apa? People adoption gitu. Jadi adopsi orang terhadap cryptocurrency itu penting gitu. Nah, kalau ngomongin people adoption, artinya kan kita harus ngelihat nih kenapa sih orang mau adopt, kenapa sih orang mau pakai cryptocurrency gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau ngomongin people adoption, kita harus ngelihat more than investment security. Kita harus ngelihat cryptocurrency itu bukan sekedar instrumen investasi, tapi lebih dari itu kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lihat nanti kita bahas di belakang. Tapi sebelum jauh bergerak, nah saya mau ngomongin dulu nih teknologi di belakang si cryptocurrency itu. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang transaksinya itu menggunakan teknologi namanya blockchain. Apa sih blockchain? Ada nggak di sini teman-teman yang tahu tentang blockchain? Ada yang pernah dengar tentang blockchain? Ada yang tahu sedikit tentang blockchain? Atau ada yang udah bikin aplikasi di blockchain network?
Belum ada ya? Kayaknya. Belum. Oke, mungkin aku jelasin sedikit. Jadi apa sih blockchain itu? Nah, blockchain itu adalah sebuah neraca yang sifatnya itu open ke semua orang yang join ke dalam ekosistem neraca tersebut, dan sifatnya dia terdistributed gitu. Masih bingung ya? Kayaknya lanjut banget gitu. Oke, kita mungkin jelasin lebih detail lagi. Jadi intinya di dalam blockchain itu kita tuh ketika nge-store sebuah data gitu ya, itu kita ngebuat sebuah blok gitu, dan data ngebuat sebuah blok gitu. Nah, datanya itu disimpan di blok tersebut, dan begitu data itu disimpan, itu sulit untuk diubah gitu. Kenapa sulit diubah gitu? Nah, kita lihat sendiri dalam sebuah blok itu isinya ada apa aja sih? Ada 3 instrumen. Pertama itu data. Data yang mau kita store, data yang mau kita simpan, apakah itu data transaksi, apakah itu medical records, data kepegawaian, apapun bisa di-store, data kependudukan gitu. Nah, instrumen kedua adalah hash. Hash ini adalah unique identifier terhadap blok tersebut gitu. Jadi kalau ngomongin gampangnya ya, kita analogikan itu hash itu seperti fingerprint, seperti sidik jari gitu. Dia bentuknya selalu unik bagi setiap orang dan nggak bisa ditiru gitu. Nah, yang berikutnya instrumen ketiga adalah previous hash, hash dari blok sebelumnya gitu. Jadi begitu sebuah blok terbuat gitu ya. Nah, mengubah blok tersebut itu hampir mustahil gitu, karena ketika ada perubahan data atau perubahan apapun, dia akan nge-create new block, create blok baru dan nge-create hash baru gitu. Nah, setiap blok itu kan nanti ketika ada perubahan data, dia akan nge-create hash baru dan blok baru kan. Nah, ketika ada blok baru dan kemudian ada data baru lagi jadi blok baru, kumpulan dari blok-blok tersebut itu yang kita sebut sebagai blockchain atau lantai blok, karena dia ngebentuk sebuah lantai dari blok 1, 2, 3. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini cara kerja blockchain. Jadi, ketika orang pertama kali ngebuat data pertama di blockchain network gitu kan, dia nge-store sebuah data. Nah, dia akan nge-create satu blok dengan hash, dengan sebuah hash gitu yang jadi identifier-nya gitu. Nah, let's say misalnya hash-nya 1Z8F gitu. Nah, ini ada blok pertama, karena dia blok pertama, dia tidak punya previous hash atau 000 gitu. Blok pertama ini biasanya disebut sebagai genesis block. Nah, begitu ada data kedua disimpan, dia akan nge-create hash baru nih. Let's say misalnya hash-nya namanya 6BQ1 gitu. Nah, dia akan nge-store juga hash sebelumnya. Si 1Z8F ini akan di-store di blok yang kedua ini. Nah, begitu ada blok yang ketiga, sama, dia akan nge-create hash baru 3H4Q dan dia akan nyimpan hash sebelumnya si 6BQ1. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk tampering, berusaha untuk nge-hack, ngubah datanya gitu, let's say dia ganti di data yang kedua ini hash-nya diubah jadi H62Y gitu kan. Nah, dia berusaha tampering data gitu. Nah, dari record blok berikutnya itu bisa ketahuan, wah ini nggak benar nih, ini transaksinya nggak benar, ini ada yang berusaha tamper, karena di record blok ketiga itu jelas previous hash-nya itu 68Q1 bukan H62Y gitu. Ini ada transaksi yang fraudulent gitu. Jadi gampang untuk ini ya, mencari tahu apakah sebuah transaksi itu fraudulent atau tidak, apakah ada orang yang berusaha untuk tampering atau tidak gitu. Nah, menariknya lagi di blockchain, yang buat dia lebih aman adalah
Karena sifatnya yang distributed. Gimana sih distributed? Jadi dalam setiap pembuatan blok di dalam blockchain, itu misalnya Koli input data baru akan ngebuat blok baru kan. Nah, bloknya itu akan didistribusiin, kopi dari bloknya itu akan didistribusiin ke semua user yang tergabung dalam blockchain network tersebut gitu. Dia akan didistribusiin juga ke Adam, ke Lugas, ke Ima, jadi semua orang dapat kopinya gitu. Nah, jadi setiap ada data baru yang di-create gitu, nanti setiap orang di dalam blockchain network tersebut harus melakukan validasi terhadap data terbaru tersebut gitu. Apakah datanya valid atau tidak, benar atau tidak. Kalau misalnya semua orang di dalam blockchain network tersebut itu memvalidate bahwa transaksinya itu valid, maka terjadilah yang namanya disebut konsensus gitu. Nah, ketika mencapai konsensus inilah maka sebuah transaksi itu dianggap valid. Nah, ini yang jadi sulit untuk di-hack atau di-tamper transaksi di dalam blockchain ini. Kenapa? Karena kalau ada orang mau melakukan hacking atau melakukan tampering terhadap data di dalam blockchain network itu, dia nggak cuma harus nge-tamper satu server atau satu komputer, dia harus men-tamper semua komputer orang-orang yang ada di dalam blockchain network tersebut. Bayangin kalau misalnya pengguna blockchain network-nya ada ribuan orang atau puluhan ribu orang atau bahkan jutaan orang. Nggak mungkin kan dia melakukan hacking terhadap jutaan orang sekaligus atau ribuan orang sekaligus. Ini yang ngebuat blockchain ini sulit untuk di-tamper, sulit untuk di-hack. That's why blockchain ini sangat-sangat aman. Nah, ngomongin cryptocurrency, itu kita harus ngomong dulu nih ke cryptocurrency pertama yang muncul, yang menggunakan si ekosistem blockchain ini. Apa dia? Ya kita semua pasti tahu cryptocurrency pertama itu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang dibangun di ekosistem blockchain. Kenapa? Karena dia si foundernya, si Satoshi Nakamoto ingin menciptakan sebuah uang digital yang decentralized. That's why dia menggunakan blockchain karena tadi kan blockchain itu menggunakan skema distributed network gitu. Nah, si Bitcoin ini pertama kali dirilis pada tanggal 3 Januari 2009 sebagai sebuah bentuk protes terhadap ketidakadilan sistem finansial yang dikontrol oleh pemerintah. Jadi, kalau kita balik lagi ke tahun 2009, saat itu kan masih masa-masanya krisis ekonomi secara global karena adanya awalnya dimulai dari subprime mortgage di Amerika dan akhirnya berkembang jadi efek domino ke seluruh dunia. Kalau kita tahu krisis ekonomi saat itu terjadi karena adanya praktik perbankan yang tidak hati-hati gitu. Praktik perbankan yang fraudulent lah istilahnya. Nah, di sini pada saat itu Chancellor of Exchequer-nya United Kingdom, Menteri Keuangannya United Kingdom waktu itu didesak untuk memberikan bailout kedua bagi para bank-bank yang terimpak pada krisis keuangan ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, apa sih biasanya yang dilakukan pemerintah ketika melakukan bailout dan mereka sebenarnya juga lack of money gitu. Biasanya pemerintah akan cetak uang. Pemerintah akan cetak uang lagi supaya ada uang yang cukup untuk membailout bank-bank ini gitu. Nah, yang terjadi apa ketika bank sentral cetak uang, ketika pemerintah cetak uang lagi? Artinya, suplai uang yang ada di masyarakat itu bertambah karena ada uang yang tiba-tiba dicetak out of thin air gitu, tanpa underlying apapun. Sedangkan permintaan barang dan jasa itu tetap gitu.
hasilnya yang terjadi adalah suplai barang dan jasa itu tetap, suplai barang dan jasanya tidak berkurang, tetap, dia tidak bertambah, tidak berkurang, dan suplai uangnya bertambah tiba-tiba. Artinya apa? Karena suplai uangnya tidak bertambah, nilai uang tersebut menurun terhadap nilai barang jasa tersebut. Uang jadi jauh lebih tidak berharga karena makin banyak uang, ya kan? Prinsip scarcity atau kelangkaan di ekonomi. Ketika nilai uang turun, artinya orang-orang yang megang uang tunai selama ini bukannya menjadi tambah kaya, tapi menjadi tambah miskin. Karena misalnya hari ini bisa beli 10 Indomie dengan uang 12.000 misalnya. Besok jadi cuma bisa beli 8 Indomie dengan uang 12.000. Ini yang ditentang sama si Satoshi Nakamoto, foundernya si Bitcoin. Makanya di dalam Genesis bloknya Bitcoin, dia nge-embed satu kalimat nih. Highlightnya the Times tanggal 3 Januari 2009. Yang can sure on bring of second bailout for banks. Nah, sebagai bentuk perlawanan tindakan pemerintah yang mencetak uang semena-mena, dia mengubah konsepnya kalau uang zaman sekarang bisa dicetak kapanpun oleh pemerintah, di Bitcoin nggak bisa. Dia melimitasi supaya Bitcoin hanya 21 juta Bitcoin, yang nanti untuk mendapatkan Bitcoin itu harus melalui proses mining. Nah, sistemnya yang dipakai itu tadi decentralized menggunakan si blockchain gitu. Menggunakan blockchain supaya mata uang ini jadi decentralized. Dengan decentralized ini nggak ada satupun orang bisa mengeluarkan Bitcoin sendiri. Nggak bisa tiba-tiba jumlah Bitcoin yang ada di lapangan itu naik lebih dari 21 juta Bitcoin gitu. Karena dengan decentralized ekosistem ini, setiap orang di dalam Bitcoin network itu bisa tahu kalau misalnya ada orang tiba-tiba ngelakuin, let's say mencoba untuk tampering dan nambah supaya Bitcoin gitu, langsung ditolak, tidak mencapai konsensus kayak gitu. Dan dengan adanya decentralized network ini, setiap orang bisa men-tracking dan memvalidasi sebenarnya pergerakan transaksi itu seperti apa, transaksi keuangan di Bitcoin itu seperti apa gitu. Jadi mata uangnya jadi jauh lebih transparan gitu. Nah, sekarang Bitcoin sendiri udah mulai banyak nih kegunaannya. Pertama, Bitcoin sekarang dipakai untuk international remittance gitu. Kan kalau biasanya orang melakukan remittance itu mahal ya biayanya karena kena remittance fee, belum lagi rugi kurs dan lain-lain gitu. Tapi dengan Bitcoin kita harus takut untuk rugi kurs lagi dan tidak perlu takut karena biaya mahal dari si remittance dari let's say misalnya kayak jasa remittance tuh kan ya dari perusahaan-perusahaan jasa remittance itulah kayak gitu kayak Western Union dan lain-lain gitu. Dan nggak perlu lagi mesti nunggu kantor Western Union bukan nih baru bisa ambil duitnya gitu, no, udah nggak perlu lagi kayak gitu. Terus yang kedua, itu digunakan untuk P2P payment gitu. Jadi misalnya saya beli barangnya Adam gitu, ya udah tinggal transfer aja using Bitcoin tanpa harus ada third party di tengah-tengah yang menjembatani antara diriku sama dirinya Adam. Artinya proses transferring money itu jadi lebih efisien karena nggak perlu ada fee lagi oleh jasa pihak ketiga gitu, nggak perlu lagi takut yang namanya jasa antar bank kayak punyanya ATM bersama dan sebagainya gitu. Dan yang menariknya lagi adalah tadi international remittance bisa, ya dia juga bisa dipakai untuk international commerce gitu. Orang nggak perlu takut lagi masalah perbedaan kurs gitu. Nggak perlu lagi kalau mau ngelakuin dagang internasional, melihat dulu nih kurs US dollar gimana, kurs Japanese yen gimana gitu. Terus yang bisa digunakan lagi adalah untuk day to day commerce. Ya untuk transaksi biasa aja harian, bayar barang di warung atau di restoran atau belanja e-commerce kayak gitu. Nah, ini juga bisa dipakai menggunakan Bitcoin sekarang. Dan yang terakhir adalah sebagai investment.
bukan barang baru lagi bahwa banyak orang menggunakan Bitcoin sebagai instrumen investasi. Gitu. Karena orang melihat bahwa bahwa supply-nya Bitcoin itu sudah dipatok 21 juta Bitcoin, artinya ada scarcity di situ. Artinya harusnya nilai Bitcoin akan selalu naik karena adanya scarcity. Nah, kalau dilihat sendiri dari grafiknya Bitcoin, yes, Bitcoin price itu sangat fluktuatif, harganya fluktuatif. Tapi kalau diambil garis lurus dari Bitcoin pertama kali dirilis tahun 2009 hingga sekarang, secara agregat nilainya selalu naik. Akhirnya banyak orang menganggap Bitcoin itu sebagai digital emas, gitu, emas digital, digital gold, gitu. Mereka menaruh uang mereka di Bitcoin untuk menjaga nilai kekayaan mereka supaya tidak tergerus inflasi. Nah, dengan munculnya Bitcoin dan ternyata sukses di antara masyarakat, akhirnya banyak juga koin-koin lain mulai bermunculan. Ada Ethereum, ada Litecoin, ada Ripple, ada Holochain, atau mungkin yang kemarin nge-hype banget ada Dogecoin. Atau kesenangannya Adam Shiba Inu Go 100,000 rupiah ya, Adam ya. Nah, tapi dari sekian banyak koin itu mungkin yang jadi titik baliknya sebenarnya si Ethereum. Ethereum disebut juga sebagai cryptocurrency 2.0. Kenapa sih dia sangat penting Ethereum ini? Well, si Ethereum yang didirikan pada 30 Juli 2015 oleh Vitalik Buterin dan Gavin Wood ini itu more than dari si cryptocurrency gitu. Ethereum itu sendiri sebenarnya dia kalau dengan seminar-seminar yang didatengin sama Vitalik Buterin ya, Vitalik Buterin itu selalu menganggap Ethereum itu more than cryptocurrency, more than coin gitu. Dia memposisikan Ethereum itu sebagai network protokol yang memungkinkan setiap developer untuk membuat dan mendistribusikan aplikasi yang terdecentralized sendiri gitu. Nah, yang paling terkenal dari Ethereum adalah konsep smart contract-nya. Smart contract itu apa sih? Jadi smart contract itu adalah sebuah kontrak yang bentuknya digital. Mirip sebenarnya sama kontrak yang kita temuin di kehidupan sehari-hari yang fisikal. Cuman kan kalau kontrak biasanya pakai kertas, paperwork segala macam bisa hilang. Kok ini enggak, ini bentuknya digital kontrak gitu. Dan disimpan di dalam blockchain network. Nah, cara kerjanya si smart contract ini menarik gitu. Jadi kita ambil contoh ya, misalnya Adam mau ada project nih, misalnya project bikin perusahaan sendiri gitu. Perusahaan apa? Perusahaan ekspor impor dan salah gitu kan. Nah, untuk perusahaan Adam ini Adam butuh funding, butuh pendanaan gitu kan. Dan bingung kan nyari pendanaannya gimana? Si Adam bisa menggunakan si smart contract ini. Jadi di smart contract ini nanti diatur nih terms and condition-nya kayak gitu. Gimana sih proses disbursement uangnya ke Adam, setelah jadi sekian persen, misalnya perusahaannya Adam dapat pencairan sekian persen. Kalau ada growth sekian persen, Adam dapat pencairan sekian persen. Terus pembagian profit-nya kalau orang-orang yang mungkin funding bagaimana kayak gitu. Itu bisa diatur dalam smart contract dan nanti orang-orang lain kayak gitu misalnya IMA, Lugas, dan Kori bisa join juga nih untuk ngasih funding ke Adam untuk ngedorong project-nya si Adam ini supaya sukses. Nah, ketika si Adam berhasil mengachieve goals yang udah ditetapkan di smart contract, yang udah disetujui di smart contract itu, nanti si Adam akan dapat bagiannya dia yang sudah disepakati di smart contract gitu. Uangnya akan ditransfer gitu. Jadi kan tadi Kori, Lugas sama IMA kan udah seton dana nih ke smart contract ini, akan di-hold di smart contract ini. Begitu Adam berhasil, Adam dapat uangnya. Tapi misalnya Adam gagal, ternyata Adam tidak bisa menunaikan kewajibannya sesuai yang tertuang di smart contract, uangnya akan dikembalikan lagi ke Kori, Lugas, dan IMA
gitu. Jadi mungkin teman-teman mikirnya, wah ini mirip ini ya, mirip escrow account ya kalau di bank, atau kalau zaman dulu mirip rekening bersama ya, yes kurang lebih begitu. Cuma bedanya di sini nggak ada third party di tengah-tengah, jadi nggak ada lagi tuh fee rekening sama, atau nggak ada lagi fee escrow account kayak gitu, no gitu. Dan smart contract ini bisa digunakan nggak cuma untuk funding, lending, atau investment doang, tapi bisa untuk banyak hal. Nanti kita bahas di belakang. Dan Ethereum sendiri itu lebih dari sekedar smart contract. Kalau si Vitalik Buterin bilang, ya dia juga financial platform. Dia bisa jadi cloud computing platform juga. Bahkan dia bisa menyediakan jasa distributed governance gitu. Itu nanti kita bahas di belakang juga. Jadi seperti yang Vitalik Buterin bilang, pertanyaannya tuh bukan apa yang bisa di-develop di Ethereum, tapi pertanyaannya apa sih yang mau teman-teman build di Ethereum? What are you gonna build in Ethereum? Gitu. Because anything can be built in Ethereum. Dan dengan suksesnya Ethereum ini, makin banyak nih blockchain network protokol yang bermunculan, yang mereka juga issuing koin mereka sendiri, cryptocurrency mereka sendiri. Misalnya Polkadot, Cardano, Binance Smart Chain, Solana, dan lain-lain. Nah, tapi kan cryptocurrency itu fluktuatif ya. Even Ethereum ataupun Bitcoin, kalau teman-teman lihat kan harganya naik turunnya volatile banget gitu kan. Nah, dengan volatilitas tinggi itu, apakah mungkin menggunakan Bitcoin atau Ethereum untuk daily commerce, untuk kegiatan sehari-hari? Bisa jadi hari ini bisa beli 10 Indomie, besok cuma bisa beli 2 Indomie, atau besok malah bisa beli 15 Indomie gitu kan. Banyak orang mulai menanyakan itu, harganya terlalu fluktuatif gitu, karena emang market-nya sendiri masih baru, makanya harganya fluktuatif gitu. Nah, untuk menjawab itu maka muncul yang namanya stable coins. Apa sih stable coins? Nah, stable coins itu adalah sebuah cryptocurrency coin yang nilainya itu biasanya di-pledge ke sesuatu, entah itu fiat currency, mata uang fiat kayak rupiah, US dollar, dan lain-lain, atau instrumen investasi, misalnya emas gitu. Contoh dari contoh dari stable coin itu misalnya kayak Tether atau Binance USD atau Binance IDR. Ini di-back sama rupiah atau USD coin. Ya, walaupun ternyata kemarin hasil audit terakhir Tether tidak mempatch seluruh nilainya ke US dollar, ternyata dia mempatch ada juga ke investment securities, loan papers, dan lain-lain, tapi ya itu masalah Tether lah ya. Tapi intinya adalah stablecoin ini pada prinsipnya dia harusnya di-pledge sama satu instrumen investasi atau satu fiat currency. Jadi nilainya stabil. Let's say misalnya dia di-pledge sama US dollar, kalau besok US dollar naik ya dia ikut kenaikan US dollar, kalau besok US dollar turun dia ikut kenaikan US dollar gitu. Jadi harganya tidak terlalu fluktuatif. Nah, kalau sekarang kegunaan stablecoin itu masih biasanya digunakan di crypto exchanges gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading kripto di, let's say misalnya di Indodax gitu. Nah, teman-teman kalau mau beli Bitcoin harus nggak bisa tuh beli Bitcoin dari rupiah langsung, nggak bisa dari USD langsung. Teman-teman harus beli USDT dulu, harus top up dulu menggunakan let's say USD-nya teman-teman atau rupiahnya teman-teman ke USDT gitu. Nah, dari USDT ini baru bisa dipakai untuk beli Bitcoin dan kawan-kawannya gitu. Nah, tapi itu ya sekarang masih di situ. Tapi nampaknya ke depannya stablecoin ini bisa dipakai untuk lebih dari sekedar crypto exchanges gitu. Ya tadi, kan banyak orang sebenarnya mendukung konsep si cryptocurrency ini kan. Mereka mau punya mata uang yang desentralisasi, tapi ternyata Ethereum, Bitcoin, BNB, dan lain-lain itu harganya masih terlalu fluktuatif sekarang gitu. Ya simply kedepannya sih sepertinya trennya itu akan bergeser
akan menjadikan Ethereum, akan menjadikan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu sebagai instrumen investasi mereka, seperti emas. Mereka nyimpan uang mereka, investasi mereka di dalam Bitcoin untuk jangka panjang gitu. Sedangkan kalau untuk transaksi sehari-hari, ya dia akan pakai si Tether atau pakai si BIDR kayak gitu. Atau mungkin nanti BI kan mau ngeluarin cryptocurrency sendiri namanya, ya pokoknya belum tahu namanya apa, tapi katanya mau ngeluarin kan kriptonya Indonesian Rupiah itu kan. Ya mungkin akan ke situ arahnya. Jadi sama kayak orang zaman sekarang gitu kan, kalau mau investasi naruhnya di emas supaya uangnya tidak tenggelam inflasi, tapi begitu dia butuh uang dia akan jual emasnya ke dalam rupiah, terus nanti dia belajar pakai rupiah. I think it will be the same sih konsepnya ke depannya. Gitu. Nah, ngomongin cryptocurrency value ya, kita harus ngeliat dulu nih si blockchain use cases-nya gitu. Jadi kita tahu ternyata kayak Bitcoin atau Ethereum, ternyata mereka itu adalah blockchain network tersendiri kan. Artinya ke depannya untuk tahu apakah akan naik atau tidak ya kita harus ngeliat sendiri dari si project-project masing-masing si cryptocurrency ini gitu. Dan use cases-nya. Berarti kita harus tahu nih sebenarnya ke depannya ekosistem blockchain ini use cases-nya bisa dipakai, use cases-nya apa aja ya? Bisa dipakai untuk apa aja ya? Gitu. Itu yang nanti akan memberikan impact kepada nilai si cryptocurrency. Gitu. Nah, pertama, apa sih use cases-nya si blockchain? Pertama itu banking. Bayangin kalau sekarang banking itu kan biasanya datanya masih di-store di dalam satu data center tersendiri kan. Satu server, satu data center yang akhirnya kalau ada apa-apa sebenarnya datanya bisa dilepas. Mungkin teman-teman yang udah pernah kerja di perbankan tahu ya pusingnya tiba-tiba data bank dilepas. Pernah kan mungkin Panji dulu di eCash, pernah eCash kejebolan ya kan. Atau diriku juga dulu di EDC, pernah EDC ditemper kayak gitu kan. Transaksinya jadi transaksi fiktif kayak gitu. Ya karena cuma ada satu database itu tadi, ya mudah untuk dilepas sistem perbankan. Sedangkan dengan blockchain, karena sistemnya terdistribusi, kan, artinya untuk melakukan hacking itu nggak bisa cuma nge-hack satu data center. Dia harus tempelin banyak komputer yang ada di dalam blockchain network tersebut. Jadi sulit untuk lakuin hacking, sulit untuk lakuin tempelin gitu. Makanya data-data perbankan, transaksi perbankan jauh lebih aman jika ditaruh di dalam blockchain network. Gitu. Nah, siapa sih yang udah mulai menggunakan blockchain network dalam kegiatan perbankan? Ternyata udah ada loh satu bank dan cukup besar bank ini yaitu Barclays. Barclays, bank yang berasal dari Inggris ini, udah mulai migrasi core bankingnya dia ke blockchain network untuk menciptakan transaksi yang jauh lebih efisien katanya mereka dan jauh lebih aman gitu. Nah, selain banking, si blockchain network ini juga bisa dipakai untuk peer-to-peer lending. Jadi tadi udah sempat dibahas ketika kita bahas apa namanya Bitcoin bahwa proses P2P payment kan bisa menggunakan si blockchain ini kan si Bitcoin gitu. Sama peer-to-peer lending juga bisa. Proses disbursement-nya itu bisa melakukan peer-to-peer lending. Biasanya menggunakan smart contract nih. Jadi mereka nge-create dulu smart contract, terms and condition dari loan-nya apa kayak gitu. Nah, nanti si pemilik dana dia bisa menaruh uangnya di dalam project tersebut. Nah, nanti si orang yang butuh project ya udah tinggal bisa dapat dananya tanpa harus ada pihak ketiga, tanpa harus ada bank atau tanpa harus ada fintech peer-to-peer lending gitu. Jadi fee-nya juga makin rendah gitu, bahkan nggak ada fee sama sekali. Gitu. Nah, salah satu platform yang udah mulai menjalankan peer-to-peer lending menggunakan blockchain network ada SAL. Gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa gali lagi apa sih itu SAL, gimana cara kerjanya. Apalagi berikutnya use cases-nya, copyright. Nah, teman-teman
pasti tahu lah ya, apalagi di Indonesia sering banget yang namanya barang bajakan, ya kan? Film bajakan dan lain-lain. Ketika ada bajakan itu kan para art creator-nya kan rugi ya, karena apa yang harusnya menjadi haknya mereka, apa yang jadi copyright-nya mereka bisa dikonsumsi sama orang lain dan mereka tidak mendapatkan bagian dari situ. Nah, baru-baru ini muncul yang namanya NFT, non-fungible tokens. Di sini orang bisa melakukan jual beli copyright gitu. Di sini orang bisa ngebuat token yang menjadi sebuah tanda copyright dari barangnya dia dan bisa ditransaksikan gitu. For example, Adam bikin karya stand up comedy gitu. Nah, stand up komedinya Adam ini bisa, kalau Adam mau jual itu bisa menggunakan NFT scheme ini gitu. Dan ini jadi penanda bahwa ini emang punyanya Adam dan semua orang dalam network bisa ngeliat bahwa barang ini punyanya Adam, karya ini punyanya Adam. Dan NFT ini sebenarnya tidak terbatas hanya untuk karya seni. Semua sesuatu yang sifatnya itu merupakan property rights itu bisa menggunakan NFT, even surat tanah, gitu ya. Terus kepemilikan mobil dan lain-lain itu sebenarnya bisa menggunakan NFT gitu. Jadi nggak ada lagi nih ceritanya teman-teman beli tanah gitu kan, terus tiba-tiba datang aparat dengan oknum aparat dengan seragam loreng-loreng bawa sertifikat double gitu, dibilang ini tanah punyanya dia gitu kan. Kan sering terjadi ya di Indonesia gitu kan. Atau orang lain gitu kan tiba-tiba bawa sertifikat palsu gitu kan. Nah, dengan NFT ini nggak bisa lagi karena semua orang tahu gitu. Ini udah terbuka sifatnya. Oh, tanah ini jelas kok kepemilikannya punyanya si Ima gitu. Dan transaksinya jelas, Ima nggak pernah menjual kepemilikan tanah ini kepada orang lain gitu. Jadi orang-orang tahu siapa sebenarnya pemilik properti ini. Next-nya use case-nya si blockchain ada sistem pemerintahan. Coba teman-teman bayangin ketika teman-teman melihat sebuah pemerintahan yang benar-benar efisien dan transparan, di mana setiap pengeluaran pemerintah itu bisa kita kontrol gitu. Flow of money-nya kita tahu kemana dan harus divalidate gitu. Kalau ada flow of money yang tidak benar gitu ya, ya kita bisa langsung tidak validate, tidak mencapai konsensus. Bayangin kalau misalnya pengadaan barang-barang pemerintah, misalnya alutsista gitu kan. Dengan blockchain ini, itu bisa kelihatan jelas gitu, ini larinya duitnya kemana gitu. Terus nggak perlu lagi mikir ada perusahaan di bawah Kemenhan bertindak sebagai konsultasi, padahal ya kita tahu itu calo gitu kan. Nggak perlu ada calo-caloan lagi, kita bisa transact directly dengan si produsen pemilik senjata gitu kan, dan jelas uangnya gitu. Uangnya benar-benar masuk dari pemerintah ke si produsen senjata, nggak masuk ke kanan kiri. Dan bayangin juga kalau misalnya dana untuk public benefit, misalnya bansos gitu kan, itu kita bisa nge-track gitu penggunaannya, transfer dananya kayak gitu di blockchain network. Nggak ada ceritanya Julius Batubara masuk penjara gitu. Karena ya orang tahu gitu kan, ini sebenarnya duitnya kemana gitu. Terus dengan adanya blockchain gitu kan, nggak ada lagi ceritanya pemerintah tiap tahun gagal mencapai target tax collection. Kenapa? Karena simply orang mau ngemplang pajak susah. Bayangin perusahaan, kan biasanya perusahaan-perusahaan suka ngemplang pajak gitu kan. Bayangin transaksinya perusahaan-perusahaan ini bisa ter-record, perusahaan-perusahaan ini transaksinya jelas, pendapatannya gimana, pengeluarannya bagaimana gitu kan. Jadi udah sulit tuh untuk melakukan manipulasi pajak gitu. Nggak perlu ada tax collection untuk nggak perlu ada
apa namanya, tax amnesty gitu. Penerimaan pajak bisa dicapai secara maksimal Kak, dengan si, blockchain network ini. Dan bayangin teman-teman, kalau misalnya, menggunakan blockchain, kalau di Ethereum itu ada namanya governance, voting system. Jadi di sini, orang-orang bisa melakukan voting melalui Ethereum network gitu. Artinya, setiap orang bisa melakukan election di sini dan data election-nya itu ter-report secara publicly, bisa kita lihat gitu kan. Sehingga nggak ada lagi ceritanya nanti pemilih fiktif atau kecurangan pemilu, nggak ada lagi kayak gitu. Dan, dengan governance Ethereum, voting system, itu menarik banget karena artinya kita bisa kan konsepnya blockchain itu menghilangkan ini ya, menghilangkan middleman. Nah, kita juga bisa menghilangkan middleman atau calo pemerintahan. Ya, we talking about anggota parlemen. Anggota parlemen itu kan sebenarnya calo di dalam pemerintahan kita, ya kan? Dalam sistem pemerintahan kita, bluntly speaking gitu kan. Kita memilih orang untuk mewakilkan kita dalam pembuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang, katanya merepresentasikan kita, tapi ternyata tidak pernah merepresentasikan kita juga, jarang merepresentasikan kita gitu kan, yang nggak pernah. Ya, kita bisa menciptakan demokrasi langsung seperti yang terjadi di Athena 2000 tahun yang lalu atau seperti yang terjadi di Swiss sekarang gitu kan. Kalau di Swiss kan setiap pemerintah mau mengeluarkan undang-undang baru, mereka ada referendum secara langsung kan. Apakah rakyat setuju dengan undang-undang tersebut atau tidak. Cuma kan emang kalau dilakukan sekarang di Indonesia itu kan terlalu mahal, harus ada ballot box, kan setiap ada undang-undang, orang milih lagi gitu kan. Bayangin dengan adanya blockchain, ya udah pemerintah ketika mau mengajukan sebuah undang-undang atau peraturan, ya put aja di dalam satu platform misalnya, di mana kita semua bisa baca, mempelajari tentang undang-undang tersebut gitu kan. Nanti kita bisa voting di governance, voting system ini gitu. Apakah kita setuju dengan undang-undang tersebut atau tidak gitu, dan itu diikat dalam sebuah smart contract gitu. Jadi, undang-undangnya ini nggak bisa di-tamper, undang-undangnya ini wajib dilakukan. Bayangin kan, teman-teman betapa kerennya, sebuah pemerintahan, sebuah demokrasi yang sifatnya direct gitu. Kita nggak perlu lagi biaya biaya apa namanya, biaya operasional kerjanya anggota DPR MPR yang super mahal itu gitu kan. Uang pajaknya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain yang lebih esensial gitu. Sedangkan rakyat bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan directly gitu. Soal rakyat benar-benar langsung sampai ke pemerintah gitu tanpa harus adanya calo soal rakyat lagi. Ini adalah konsep yang paling saya suka sebenarnya dari blockchain, use case yang paling saya suka. Creating an efficient and transparent government and a direct democracy. This is very revolutionary. Nah, terus apa lagi use cases-nya? Use cases berikutnya adalah digital notary gitu, atau ya notaris digital gitu. Masalah paperwork segala macam, teman-teman nggak perlu repot lagi ngurusin ke notaris, bayar notaris mahal-mahal, no. Ya bisa menggunakan smart contract aja gitu. Misalnya mau beli tanah, segala macam paperwork-nya bisa menggunakan smart contract dan menggunakan NFT tadi, gitu. Dan medical record juga sama. Teman-teman mungkin pernah ya, saya sih pernah gitu kan. Kakek saya dulu meninggal karena, salah diagnosa gitu. Kenapa bisa salah diagnosa? Karena kakek saya waktu itu ditangani oleh rumah sakit yang berbeda karena situasinya waktu itu darurat, jadinya rumah sakit terdekat dan dokternya beda gitu. Sedangkan rekam medisnya kakek saya itu nggak ada di rumah sakit tersebut gitu. Rekam medisnya ada di rumah sakit yang lama. Nah, karena tidak terintegrated medical records ini, akhirnya dokter salah memberikan diagnosa karena dia nggak tahu nih record si pasien ini apa gitu. Tapi dengan adanya blockchain, misalnya semua medical records itu ditaruh dalam satu blockchain network tersendiri gitu,
ya mau ganti dokter, mau ganti rumah sakit ya si dokter masih bisa ngeliat nih medical record-nya orang ini dari pamalahin sampai dia sakit tuh kayak gimana. Jadi mengurangi kemungkinan adanya salah diagnosa. Atau asuransi, blockchain juga bisa dipakai untuk asuransi gitu kan. Ya tadi menggunakan smart contract bisa ngebuat sendiri nih terms-nya. Seperti apa sih orang tersebut bisa mendapatkan benefit di asuransi. Jadi once orang tersebut let's say mengalami musibah dan ternyata terms and condition-nya sesuai dan asuransinya bisa langsung terdisburse ke si orang tersebut si beneficiary. Lalu ada lagi use cases-nya ride-hailing apps yang lebih adil. Mungkin teman-teman tahu ya, sekarang kan jadi kontroversi ya, sharing ekonomi itu katanya mulai tidak adil gitu. Kenapa tidak adil? Sekarang teman-teman coba buka Gojek dan mesen GoFood. Itu ada tiga fee di dalam GoFood. Tadinya kan nggak ada fee, terus ada delivery fee, terus tiba-tiba ada order fee. Sekarang ada namanya yang baru platform fee. Jadi bayangin, kita mau pesan makanan nih, kemarin aku beli makanan itu harganya 30.000, bisa naik jadi nyaris 50.000 karena adanya order fee, platform fee, sama delivery fee gitu. Harganya jadi mahal banget, ya kan? Sedangkan di sisi driver atau runner juga mereka mengalami ketidakadilan gitu. Mereka merasa kok fare-nya terus turun ya gitu. Padahal kita harus bayar cicilan mobil, harus bayar apa namanya? Harus bayar ganti oli, pajak dan lain-lain gitu kan. Tapi fee-nya terus turun nih, fare-nya terus turun malah ngerugiin mereka. Atau mungkin ada lagi kalau kemarin tahu kasus salah satu e-commerce besar yang baru ngeluarin apa namanya? Mengeluarkan delivery services sendiri dan mengeluarkan jasa pesan makanan sendiri itu yang mana orangnya mungkin tahu ya bahwa sempat runner-runner-nya mereka protes karena merasa biaya yang dibayarkan ke mereka terlalu rendah, hanya Rp2.000 per packages gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini ini bisa dihindari kalau misalnya kita menaruh ride-hailing apps ini di dalam blockchain network gitu dan menggunakan smart contract gitu. Nggak ada lagi pihak ketiga yang bisa semena-mena bikin fee seenak jidat atau ngasih benefit yang seenak jidat juga gitu. Everything can be more transparent dan lebih adil. Sama e-commerce juga gitu. Ada beberapa perusahaan e-commerce di luar ya. Ada beberapa development di luar yang mulai bikin e-commerce platform secara menggunakan blockchain gitu. Jadi dengan adanya ini nggak perlu lagi nih ada third party yang jadi platform owner-nya kayak misalnya apa namanya? Tokopedia atau Amazon gitu. Kan di sana kan sama kan ada fee segala macam. Dengan e-commerce platform berbasis blockchain ini mereka bisa menghindari fee tersebut gitu. Dan sifatnya distributed, artinya siapapun, developer manapun bisa turut aktif untuk mengembangkan sifat tersebut gitu. Terus berikutnya cloud computing. Tadi kan di awal udah sempat dijelasin ya bahwa blockchain ini aman banget dan sulit untuk diretas gitu. So it's safer untuk nyimpan data di blockchain network gitu. Jadi sebenarnya blockchain network ini bisa dipakai untuk cloud computing juga instead of di Amazon Web Service misalnya. Ya kita bisa naruh di blockchain network yang sulit diretas. Lalu ada lagi bisa dipakai untuk HR management. Bayangin kalau misalnya perusahaan kayak LinkedIn gitu ya, dia menggunakan blockchain network gitu. Ya orang bisa tahu nih kan menggunakan blockchain network tadi track record si calon pegawai yang mau di-hire itu kayak gimana sih gitu. Jadi gampang nih nge-track record-nya gitu kan. Nggak perlu repot-repot background checking dengan effort yang gede gitu kan. Terus habis itu data-data kepegawaian bisa disimpan di situ. Even disbursement payroll juga bisa menggunakan blockchain gitu. So menarik banget gitu. Intinya di blockchain itu kita bisa bikin anything, apapun bisa kita buat di blockchain network gitu. Menarik kan? Yang tadi itu baru sebagian gitu. Saya yakin ke depannya 10 tahun ke depan akan makin banyak lagi use cases yang muncul dari blockchain. Sama kayak
tahun 90-an kita ngomongin internet, kita nggak tahu kan sebenarnya internet itu bisa digunakan apa aja. Kita nggak tahu hal ini internet bisa kayak sekarang. Dulu tuh orang taunya tahun 93, 95 taunya internet itu ya New Yellow Pages lah. Di situ kita bisa browsing info, browsing alamat gitu kan. Tapi sekarang kita hidup segalanya menggunakan internet gitu. Untuk pembayaran menggunakan internet, untuk apa namanya? Untuk Internet of Things di rumah, smart home, smart city menggunakan internet. Untuk untuk berhubungan sosial menggunakan internet gitu. Kayak kita bangun nggak mungkin gitu tanpa internet. Internet udah jadi kebutuhan primer. Kedepannya blockchain bisa jadi seperti itu. Jadi berkembang use cases-nya dan mungkin di masa depan kita nggak bisa hidup tanpa blockchain atau nggak bisa hidup tanpa cryptocurrency bahkan. Jadi bisa dibilang orang mulai mau adopsi blockchain teknologi dan cryptocurrency ini kalau misalnya ada strong use cases di dalamnya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada use cases yang kuat, akhirnya kan orang mau nggak mau merasa butuh kan menggunakan blockchain network ini kan. Nah, ketika orang merasa butuh dan orang akhirnya pakai si blockchain network ini, coin price atau cryptocurrency-nya juga akan ikutan naik karena ya again kan, orang misalnya mau menggunakan platform yang ada di dalam Ethereum network gitu kan atau di Solana network, dia kan butuh koin Ethereum atau koin Solana untuk bisa menggunakan jasa tersebut, ya kan. Dan akhirnya orang jadi terbiasa nih menggunakan si cryptocurrency ini karena ya tadi, let's say misalnya mau make digital notary, oh karena digital notary-nya ada di Solana network harus punya Solana coin nih, kayak gitu kan. Akhirnya, orang mulai adopt cryptocurrency untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mass adoption di kehidupan sehari-hari ini nantinya yang akan menaikkan harga dari si cryptocurrency karena ya tadi, demand cryptocurrency mulai tinggi, sedangkan rata-rata cryptocurrency itu punya supply yang terbatas. Nah, tapi kalau tadi dilihat banyak banget kan, ininya ya, kelebihan dari cryptocurrency. Tapi ternyata cryptocurrency juga menurut sebagian orang itu mempunyai banyak cons gitu. Yuk kita bahas satu-satu. Cons-nya si cryptocurrency itu apa? Satu, price volatility. Yes, tadi udah dijelasin di awal, harga cryptocurrency ini sangat volatile, naik turunnya kan. Ya, karena di cryptocurrency itu sekarang ya benar-benar mekanisme pasar yang bekerja dan tidak ada kalau di saham ada ARB atau reject bawah sama ARA atau reject atas. Di kripto nggak ada kayak gitu. Itu yang ngebuat harganya bisa turun banget ketika ada panic selling, bisa naik banget ketika orang mulai pada FOMO gitu. Tapi hal ini bisa terjadi karena kebanyakan pemain cryptocurrency sekarang ini masih retail player gitu. Beda misalnya sama pasar modal. Pasar modal ketika big institutions mulai hengkang dari pasar modal, kita lihat sendiri kan pasar modal Indonesia juga sama. Udah kayak saham gorengan semua gitu kan, turunnya bisa drastis banget, naiknya bisa drastis banget, itu karena retail yang bekerja gitu. Sedangkan biasanya kalau ada big institution masuk kayak pension fund atau kayak insurance company, itu biasanya harganya lebih lebih stagnan gitu. Karena biasanya si big institution ini investment banking, insurance company, pension fund itu biasanya invest untuk jangka panjang gitu. Akhirnya ngebuat harganya less fluktuatif gitu. Nah, si crypto ini kan masih belum nih, big institutions masih di fase awal nih adopsi ke sini, masih masih sedikit lah big institution yang masuk ke sini, tapi kalau dilihat udah mulai banyak kan yang berpikiran untuk masuk ke cryptocurrency gitu. Citibank, Deutsche Bank udah mulai berpikir untuk menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen investasi di investment banking-nya mereka. Makin banyaknya big institution masuk nanti akan membuat harga cryptocurrency ini lebih stabil gitu. Karena tadi fungsinya sebagai investment security sudah mulai berjalan kayak gitu. Bukan lagi sebagai kalau sekarang kita ngelihatnya ya cryptocurrency sebagai ini ya, bukan investment tapi jatuhnya sebagai spekulatif assets gitu kan. Nah, kedepannya kan dengan adanya big institution ya akan bergeser lah jadi lebih investment assets gitu. Terus ada lagi isunya environmental issues.
Yes, benar banget. Untuk mining Bitcoin itu butuh energi yang besar banget. Dan akhirnya membuat, dengan energi yang besar, akhirnya membuat kita butuh sumber daya energi yang besar, di mana sumber daya energi yang dipakai sekarang itu masih fossil fuels gitu. Energi yang tidak terbarukan, energi fosil. Tapi sebenarnya kalau dibilang, oh salah cryptocurrency nih, dia tidak ramah lingkungan. Sebenarnya bukan masalah cryptocurrency-nya yang tidak ramah lingkungan, tapi emang main driver or energy sources itu masih fossil fuel gitu kan. Ya semua kegiatan kita juga tidak ramah lingkungan gitu kan. Saya nyalain AC ini tidak ramah lingkungan karena fossil fuel. Kan. Terus kita jalan naik mobil itu tidak ramah lingkungan menggunakan fossil fuels. Kita ngecas handphone itu tidak ramah lingkungan menggunakan fossil fuels. Kita mau naik mobil Tesla sekalipun itu tidak ramah lingkungan karena sumber listriknya masih fossil fuels gitu kan. Dan ya ngomongin mining, kegiatan mining yang lainnya, mining batu bara, mining emas, mining tembaga itu juga kan tidak ramah lingkungan gitu kan. Bahkan biasanya meninggalkan kerusakan lingkungan kan. Jadi sebenarnya bukan masalah cryptocurrency-nya gitu, tapi apakah peradaban manusia akan beralih dari fossil fuels ke energi yang terbarukan. Dan kalau teman-teman lihat trennya adalah ya umat manusia sekarang mulai beralih ke renewable energy gitu. Ya ke depannya ya kita bisa lihat bahwa ketika manusia udah mulai shifting dari fossil fuels dari unrenewable energy ke renewable energy, ya si kegiatan mining cryptocurrency ini juga jadi lebih ramah lingkungan gitu, simply karena source of energy-nya udah beralih dari fossil fuel ke renewable energy. So it's not about the cryptocurrency, tapi itu emang source energy-nya kita sendiri yang emang maksudnya kan fossil fuels. Terus yang ketiga, katanya cryptocurrency itu banyak digunakan untuk aktivitas kriminal. Yes, it is. Benar banget gitu kan. Karena di cryptocurrency kita bisa anonymous dan itu tidak diregulasi. Ya banyak orang menggunakan cryptocurrency ini untuk kegiatan kriminal, gunakannya untuk kegiatan kriminal. Tapi yang namanya setiap teknologi baru yang muncul, itu pasti ada yang namanya penyalahgunaan gitu. Ya contoh internet. Apakah tidak banyak yang menggunakan internet untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal? Gitu. Apakah tidak banyak orang yang menggunakan internet? Kalau kita ngelihat website porno, itu kan sebenarnya salah satu penyalahgunaan internet, ya kan? Dark web, penjualan senjata di dark web itu kan sebenarnya salah satu penyalahgunaan internet, gitu kan? Penyalahgunaan itu akan selalu ada, dan kita nggak bisa menghindari itu. Mengulangnya bisa, tapi totally menghindari itu nggak bisa. Tapi ya harus lihat lagi, apakah benefit yang diberikan pada society itu lebih besar daripada penyalahgunaannya. Kalau ternyata lebih gede benefitnya, kenapa tidak? Gitu. Terus yang terakhir, katanya cryptocurrency tidak diregulasi gitu. Gimana kita ngerasa aman? Yes, it is. Karena cryptocurrency sendiri spiritnya justru emang melawan government intervention. Makanya dia tidak diregulasi. Ya itu wajar gitu. Justru yang namanya cryptocurrency itu banyak bahkan menyebutnya sebagai anarchism against government control financial system. Gitu. Jadi udah pasti nggak diregulasi. Tapi kegiatan perdagangan Bitcoin itu bisa diregulasi dan sudah mulai diregulasi. Kalau di Indonesia sendiri perdagangan Bitcoin itu diregulasi oleh Bapepti, ya kan? Jadi kita bisa memilih crypto exchanges yang emang aman, yang emang memenuhi standar regulasinya Bapepti. Di situ kita bisa transaksi. Makanya kita ngerasa aman karena crypto exchanges ini udah diakui oleh Bapepti. Nggak mungkin nih uang kita tiba-tiba besok hilang gitu aja, nggak mungkin. Dan bahkan Bapepti udah bilang kan di berbagai media pada akhir 2021 Bapepti akan meluncurkan centralized crypto exchanges
sendiri di Indonesia. Ya mungkin nanti akan muncul lagi tuh kan berbagai regulasi yang mengamankan para traders di crypto exchanges. So kedepannya ya ternyata ada part yang bisa diregulasi kok untuk mengamankan parties yang ada di dalam transaksi cryptocurrency, dan saya yakin ketika itu udah mulai diregulasi, harga cryptocurrency pun akan melambung naik lagi. So balik lagi pertanyaan awal, apakah ini cryptocurrency itu sebuah investasi yang sehat dan menjanjikan? Well, ya balik lagi gitu. Tapi yang jelas ketika teman-teman mau investing di cryptocurrency, teman-teman harus punya pandangan yang benar dulu. Investing di crypto itu bukan investing sekedar invest di koin yang tanpa underlying gitu. Bukan sekedar investing yang hanya berharap terhadap supply and demand. No, investing di crypto itu it's all about the future technology. Kita invest di future technology. Saya sendiri ketika invest di crypto selalu memposisikan diri saya kayak seolah-olah venture capital gitu kan. Venture capital taruh dananya di perusahaan-perusahaan startup baru gitu. Yang ya benar-benar harus ngeliat nih project startupnya bagus atau tidak gitu. Harganya masih murah dan pasti akan fluktuatif, tapi misalnya teknologinya di-adopt, kalau perusahaan startup itu sukses bisa IPO, harganya kan akan melejit naik kan. Same thing with crypto. Kita investing di future technology, dan apakah teknologi yang akan di-adopt oleh masyarakat atau tidak, itu makanya harus pintar-pintaran kita ngelihat apakah teknologi yang ditawarkan oleh sebuah cryptocurrency ini benar-benar punya use case yang oke, yang kira-kira akan dipakai sama masyarakat. Apakah use case-nya benar-benar dibutuhkan masyarakat? Kalau iya, pasti kedepannya orang akan mulai melakukan mass adoption terhadap teknologi ini. Ketika orang mulai melakukan mass adoption, ya investment kita di cryptocurrency akan menghasilkan, akan naik nilainya. Tapi ketika kita salah milih investasi, masuk ke koin yang nggak jelas, misalnya project-nya apa, misalnya sorry para pencinta Dogecoin, tapi Dogecoin ada menurut saya shitcoin gitu, nggak jelas gitu project-nya apa gitu. Ya kedepannya itu akan crash gitu, karena simply orang tidak adopt itu, kegunaannya nggak ada. Gitu. So hati-hati dalam melakukan kegiatan investasi dalam Bitcoin atau Ethereum atau cryptocurrency lainnya. Pelajari dulu kriptonya, tahu dulu projectnya, ditimbang-timbang apakah benar-benar apakah benar-benar punya use cases yang bagus, baru invest. Dan selalu gunakan uang dingin dalam investasi. Jangan tabungan nikah atau tabungan darurat dipakai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan tetap cuan.